Kemudian selanjutnya kita bahas ya pasal selanjutnya, in aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin la yafna. Nah, ini pasal ini menjelaskan cara kita bagaimana hidup ingin mulia. Lihat luar biasa dia. Ya, pengen mulia, ini nih pasal ini. Siapa ingin mulia hidupnya? Semua kita ya, pengen mulia. Nah, ini caranya. Ya. In aradta, seandainya engkau menginginkan ayyakuna laka izzun la yafna, seandainya engkau menginginkan laka ayyakuna, engkau menjadi orang yang mulia, la yafna, kemuliaan yang tidak habis, tidak luntur, kemuliaan yang selamanya, kemuliaan yang abadi, fala tasta'izzanna bi'izzin la yafna, maka caranya janganlah sekali-kali tasta'izzanna. Tasta'izzannya anak itu adalah membanggakan bi'izin dengan kemuliaan, yafna, kemuliaan yang fana. Kalau ingin mulia hidup kita nih, mulia pada sebenarnya mulia, dunia mulia, akhirat mulia. Pengennya kan kita gitu. Ya. Pengennya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Baik di dunia, baik di akhirat, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Pengennya kita gitu kan? Caranya itu. Fala tasta'izzanna bi'izzin la yafna, maka jangan sekali-kali kita membanggakan kemuliaan yang apa? Yang yafna, yang menipu, atau yang habis, yang lentur, yang tidak kekal. Kalau pengen ilmunya, simpelnya, pengen mulia hidupan dunia, jangan sekali-kali kita memuliakan kehidupan yang fana ini. Karena orang yang kalau mudah memuliakan dirinya dengan kebanggaan kemuliaan yang fana, apa kemuliaan yang fana dunia ini? Maka dia tidak akan pernah meraih kemuliaan yang pada hakikatnya akan abadi. Orang banyak ingin mulia, maka kita bisa melihat ketika dia mengejar kemuliaan, maka dia akan menjadi budak daripada kemuliaan itu. Makanya orang kadang dia mengejar mengejar dunia, umpamanya jabatan, maka dia akan diperbudak jabatan itu. Kalau dia pengen ekonomi, ya dia mau pengen kaya, maka dia akan diperbudak oleh kekayaan itu. Terus waktunya habis untuk kejar, capek dia hidupnya untuk kejar itu. Kalau dia ingin menjadi orang yang mulia al-masyhurah, menjadi orang-orang yang masyhur, orang terkenal, maka dia akan habis bagaimana supaya dia berusaha agar dia mulia dari kemasyhurannya itu. Padahal kemasyhuran itu yang berbentuk jabatan, berbentuk ekonomi, bentuk kemasyhuran lain, itu fana. Ada waktunya, habis. Pada saatnya itu kan habis. Nah, tidak sedikit orang dalam hidup ini mereka membanggakan kemuliaan itu. Bangga dengan jabatan, bangga dengan kekayaan, bangga dengan kedudukan, bangga dengan ilmu, bangga dengan barangkali dipanggil ustaz, kiai, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mulia yang sebenarnya, jangan pernah membanggakan itu. Sebab kalau kita membanggakan itu, kita habis capek dan justru kita nggak akan mulia, kita akan diperbudak oleh itu. Begitu dia inginkan kemuliaannya dari harta, dia habis capek, waktunya habis untuk mengejar kekayaan, dan dia akan diperbudak oleh kekayaan itu. Gitu. Paham ya? Betapa banyak, saya kemarin membedakan itu. Antara orang yang punya ayam dengan orang yang tidak punya ayam. Orang yang tidak punya ayam, sholat maghrib dipanggil langsung ke masjid. Tapi punya ayam, pitik satu belum pulang, dia bisa jadi ketinggalan udah ke masjid gara-gara cari pitik dia. Gitu kan? Iya, kadang-kadang begitu. Ya, kenapa? Karena kita akan diperbudak oleh itu.
Jadi, andai kata kita punya sesuatu yang kita mungkin bisa banggakan, yang umpamanya kita Allah berikan anugerah sesuatu yang mungkin bisa menurut orang bisa membanggakan diri kita, jangan pernah membanggakan itu. Karena kalau kita membanggakan itu, maka kita tidak akan pernah bisa mampu mengejar menjadi orang-orang yang mulia pada hakikatnya. Betul ya? Ya. Jadi kalau kita ingin mulia, hidup di dunia itu katanya hidup kemuliaan yang tidak akan pernah fana, tidak akan pernah habis, kekal, maka tidak boleh caranya kita merasa membanggakan kemuliaan itu. Gitu. Kalau sudah ajarannya begitu, maka tidak ada yang sombong orang, punya apapun nggak akan sombong. Ya. Kenapa demikian? Karena dia tahu kemuliaan itu tidak patut disombongkan karena akan berakhir. Gitu ya. Makanya yang paling tinggi pangkat seseorang yang punya dia jabatan itu adalah pensiun. Setinggi apapun jabatan kita adalah pensiun. Mulai dari umpamanya dia golongannya 3, 4 dan seterusnya, umpamanya dia punya kekayaan atau punya jabatan apa-apa, tapi akhirnya itu adalah pensiun, habis dia artinya. Nah, seseorang yang ingin mulia mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan pada hakikat kehidupan yang sebenarnya dunia akhirat, maka jangan sekali-kali membanggakan dengan kemuliaan yang akan berakhir. Kenapa? Karena begitu kita memuliakan itu, maka kita akan diperbudak oleh itu. Betul Pak? Cobalah Bapak. Hidupnya mindsetnya ingin kaya, ya, ingin kaya, ya, maka Bapak akan capek mengejar kekayaan. Padahal kekayaan itu kalau punya satu prinsipnya dia pengen dua, kalau dua pengen 3, gitu ya. Punya sepeda pengen motor punya mobil dan seterusnya. Itu nggak akan ada habisnya. Jelas ya? Jadi kejarlah dalam hidup ini kemuliaan yang abadi. Kemuliaan la yafna, kemuliaan yang terus menerus pada dia mau dunia akhirat, untuk dunia akhirat kita. Oleh karena itu, dunia itu nggak perlu kita banggakan. Biarkan itu menjadi alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Tapi kalau dunia sudah dijadikan tujuan, satu, dia tidak dapat kemuliaan akhirat, dia tidak akan sampai kepada tujuan sebenarnya, yaitu kebahagiaan akhirat. Jadi prinsipnya jangan diperbudak oleh dunia. Jadikan dunia jangan kebanggaan, tapi alat untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Kita yang memperalat dunia, bukan dunia memperalat kita. Gitu. Aja? Itu.